Yang namanya kreativitas itu bukan hanya dimiliki oleh seniman, tetapi semua profesi, semua kalangan perlu yang namanya kreativitas, termasuk menjadi seorang pendidik. Apalagi seiring perkembangan zaman, ya, kita dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada, yang mana fasilitas-fasilitas tersebut bisa kita manfaatkan secara kreatif untuk membuat konten pembelajaran. Hai sahabat-sahabat semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Afron Soji bersama kelasdesya.com. Kali ini kita berjumpa dalam kelas online merancang media pembelajaran menggunakan Google Sites. Ya, ini adalah video pertama dari kelas online ini. Nah, pada video materi kali ini kita akan membahas konsep membuat media pembelajaran berbasis Google Sites. Oke, ini profil saya sebagai pemateri. Mungkin sahabat-sahabat sudah mengenal saya karena sudah pernah mengikuti kelas-kelas online saya sebelumnya, atau bahkan ada yang sudah pernah membaca buku-buku saya. Ya, langsung lanjut saja ya. Oke, nah di sini kita akan mulai pembahasannya. Membuat media pembelajaran berbasis Google Sites. Sebenarnya Google Sites itu apa sih? Ya, jadi Google Sites adalah fasilitas dari Google yang bisa kita gunakan secara gratis, secara cuma-cuma, ya. Nah, pada dasarnya Google Sites ini diperuntukkan untuk membuat sebuah situs web, ya, karena nanti aksesnya pun via browser, seperti ketika kita mengakses web. Namun, kita harus bisa kreatif dong ya. Kita bisa memanfaatkan Google Sites untuk membuat media pembelajaran. Ya. Ini kreativitas kita aja ya, karena pada dasarnya peruntukannya untuk membuat situs web. Namun tak ada salahnya kita memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran yang akan kita buat nanti itu berbasis web yang bisa diakses melalui browser, misalnya Opera, Google Chrome, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi lain untuk mengaksesnya gitu ya. Cukup dikasih link aja, nanti akan kebuka di browser dan itu nanti bisa diakses media pembelajarannya. Oke, langsung lanjut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa kita menggunakan Google Sites? Apa sih alasannya? Kenapa nggak pakai yang lain? Ya sebenarnya pakai yang lain pun nggak apa-apa, karena sebelum-sebelumnya kita juga di kelas Desya pernah ada kelas online membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint, sudah ada, membuat video animasi pembelajaran sudah ada. Bahkan kelas yang sebelum ini kita ada kelas itu memanfaatkan TikTok sebagai media pembelajaran dan pendidikan gitu ya. Nah, lalu kenapa kali ini kita menggunakan Google Sites? Ya ini sebagai pelengkap kita, karena sayang banget ya kalau Google Sites itu tidak dimanfaatkan. Karena fasilitas yang diberikan di Google Sites itu sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa sekali. Cukup lengkap untuk membuat media pembelajaran. Ya, jadi kalau kita rinci alasannya, yang pertama mungkin ini Google Sites ini bisa dimanfaatkan secara gratis. Ya, kita tidak perlu membeli hosting dan domain. Yang mana biasanya ketika kita mau membuat sebuah website, maka kita harus membeli hosting, membeli domain, dan ini kita nggak sekali beli, ini kita belinya tahunan gitu. Nah, kalau di Google Sites kita nggak usah beli hosting dan domain karena sudah disediakan oleh Google. Kita memanfaatkan fasilitas dari Google. Nah, kemudian fiturnya itu lengkap. Fitur Google Sites itu menurut saya ya cukup lengkap untuk membuat media pembelajaran. Ya, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa memasukkan video, kita bisa memasukkan formulir dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites itu praktis dan mudah banget membuatnya. Jadi siapapun pasti bisa. Nanti setelah belajar di kelas online ini, Anda ikuti materinya secara bertahap, ikuti langkah-langkahnya. Ketika ada materi praktek, maka Anda akan bisa dengan membuatnya dengan sangat mudah. Gitu ya. Nah, kemudian media pembelajaran ini bisa diakses melalui smartphone dan PC. Ya, jadi tidak hanya via smartphone saja atau tidak hanya via PC komputer saja gitu ya, tetapi bisa diakses di keduanya. Karena ini bentuknya itu semacam website. Jadi nanti kita kasih link, ada linknya misalnya apa gitu,
nanti dikasihkan ke peserta didik kita, dan peserta didik kita bisa membukanya via smartphone maupun PC. Gitu ya. Jadi ini kita itu perlu kreatif Bapak Ibu dalam menghadapi zaman seperti ini, apalagi saat ini sedang pandemi. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai pendidik, harus sangat kreatif dalam menyajikan materi. Salah satunya supaya kita mewujudkan kreativitas kita, ya kita bisa membuat media pembelajaran. Nah, salah satunya menggunakan Google Sites. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Sites? Gimana nih langkah-langkahnya? Tadi kan kita sudah bahas ya kenapa kita menggunakan Google Sites, dan kita sudah mengetahui fitur-fitur dahsyat yang ada di Google Sites ya. Sudah ada gambarannya lah ya. Nah, gimana sekarang cara buatnya? Nah, cara buatnya akan kita ungkap, akan kita rinci dalam kelas online ini. Nah, ini di layar yang tampil ini adalah materi yang akan dipelajari dalam kelas online ini. Sahabat-sahabat, jika ingin membacanya mungkin bisa di-pause terlebih dahulu ya untuk membacanya satu-satu, dan nanti kita akan bahas semua ini, akan kita preteli semua poin-poin ini. Nah, pada secara garis besar ya, intinya gini. Jadi kita akan membuat media pembelajaran dengan Google Sites ini dari nol, betul-betul dari nol. Kita nggak pakai template gitu ya. Nah karena kita buat dari nol, nanti kita itu ke depannya bisa bereksplorasi sendiri mau membuat media pembelajaran Google Sites yang model bagaimana, kita bisa. Karena apa? Kita tahu basicnya. Jadi ini kita akan belajar mulai dari bagaimana cara mengakses Google Sites, kemudian bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada, sampai bagaimana cara mempublikasikannya, sampai bagaimana memberikan linknya. Nanti kita akan pelajari semuanya. Itu akan kita pelajari secara detail di kelas online ini. Maka dari itu saya menghimbau kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di kelas online ini, pastikan Anda mengikuti materinya dari awal sampai selesai. Jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompat. Karena kalau di skip nanti nggak paham, karena materinya itu nyambung. Dan ini merupakan materi teknis. Yang namanya materi teknis itu perlu diikuti secara mendetail. Langkah-langkahnya harus diikuti secara detail, secara berurutan, secara bertahap, supaya nanti tidak terjadi error saat praktek gitu ya. Nah, untuk mengikuti kelas online ini Anda wajib membuktikan kehadiran Anda. Caranya yaitu pertama, seperti yang saya sampaikan barusan, simaklah materi sampai tuntas. Itu ya, materi wajib disimak sampai tuntas. Nah, kemudian video harus disimak secara keseluruhan tanpa skip, tanpa lompat ya. Ini supaya Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari kelas online ini. Tidak cuma ikut, tidak cuma titip absen gitu ya, tetapi betul-betul mendapatkan manfaat, betul-betul bisa mempraktekkan apa yang diajarkan di kelas online ini. Nah, setelah Anda menyimak materi, silahkan Anda komentar dengan menyebut nama, asal kota, tempat kerja, dan kesimpulan yang Anda dapatkan dari materi yang baru saja Anda simak. Misalnya nih, Anda baru menyimak tentang mengakses Google Sites ya, mengakses Google Sites. Nah, Anda sudah menyimak videonya, kemudian Anda mendapatkan ilmu apa dari situ? Kesimpulannya apa yang Anda dapatkan setelah Anda menyimak materi itu? Nah, kemudian sampaikan di kolom komentar sambil menyebutkan nama, asal kota, tempat kerja, gitu ya. Oh ya sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan bahwa di kelas online ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode penyampaian via Telegram, ya, penyampaian materi via Telegram, dan yang kedua adalah via platform kelasdahsyat.com. Nah, kalau via Telegram, Anda cukup menunggu saja materinya. Materinya akan diupdate di channel Telegram Kelas Dahsyat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh admin ya. Nanti admin akan ngasih pengumuman jam berapanya ya, sudah ngasih pengumuman ya bahkan ya. Jam berapanya materi akan dibagikan. Nah, itu Bapak Ibu tinggal tunggu saja, kemudian akses materinya di situ. Nah, kemudian ada juga yang via platform. Kalau via platform itu materinya bisa diakses secara keseluruhan, secara langsung. Misalnya Anda ingin menuntaskan hari ini atau besok ya bisa dituntaskan sekaligus gitu. Tapi kalau via platform itu harus bertahap sesuai dengan urutan penyampaian materi. Nah, di sini kita tidak ada Zoom, tidak ada live. Kenapa? Karena banyak dari kita, ya, saya tahu banyak dari Bapak Ibu itu mengalami kesibukan. Ada yang sibuk kerja, ada yang pekerjaannya sampai dibawa ke rumah, ada yang sibuk ngurus suami, ngurus istri, ada yang sibuk ngurus anak, ya, ngurus keluarga. Maka jika waktunya itu kita buat via Zoom,
ya, kelasnya kita buat via Zoom, waktunya live, ini akan sangat mengganggu waktu Bapak Ibu. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga nanti ikut kelasnya nggak maksimal, karena misalnya disambi apa gitu ya, misalnya ikut kelas tetapi khawatir sedang melakukan apa gitu, malah nggak maksimal. Jadi kita tidak ada via Zoom, kita menggunakan video materi. Nah, video materi ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja ketika Bapak Ibu sudah ada waktu luang, ketika waktunya sudah senggang gitu ya. Nah, misalnya ini materi dibagikan hari ini, misalnya dibagikan pukul 18.30. Nah, misalnya Bapak Ibu pada pukul 18.30 itu nggak bisa langsung akses materi, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa akses materi nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau mungkin bisa besoknya. Nggak apa-apa, nggak harus saat ini juga. Tetapi yang pasti ya jangan sampai ketinggalan jauh, karena di sini materinya cukup banyak. Nanti kalau ketinggalan jauh, nanti malah Bapak Ibu nanti kerepotan gitu ya. Jadi bisa diaksesnya kapan saja dan di mana saja. Nah, bedanya kalau via Telegram, meskipun Anda bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, untuk materi-materi selanjutnya itu harus menunggu berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi kalau di platform kelas dahsyat, itu semua materi sudah tersedia di platform, sehingga Anda bisa lebih mengaksesnya lebih fleksibel, mau menyelesaikan langsung juga bisa. Gitu ya. Tetapi ya baiknya tetap selesaikan secara bertahap ya, beberapa hari, supaya materinya itu betul-betul masuk dan Anda betul-betul paham. Bukan hanya sekedar nonton, bukan hanya sekedar ikutan, tetapi Anda betul-betul bisa praktek. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan pada video awal ini. Di video awal ini sebenarnya adalah konsep membuat media pembelajaran berbasis Google Sites, dan kurang lebih sudah dibahas gambaran-gambarannya seperti apa kelas online ini, nanti seperti apa materinya sudah kita kasih gambaran di video ini, dan untuk lebih detailnya akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Demikian, saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kelas online ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Sampai jumpa pada materi-materi yang berikutnya. Saya Farhan Soji, salam bahagia dan selamat mengikuti kelas online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.